Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Amalia Zafira dengan NPM 2207051032. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang studi kasus bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramanda Antawijaya dengan NPM 2207051026. Di video kali ini kami ingin menjelaskan studi kasus DDP yang akan dijelaskan oleh Salma untuk codingannya. Jadi yang pertama-tama yaitu ada header. Ini kami menggunakan, pada program ini kita menggunakan hashtag include IOStream, di mana IOStream ini digunakan untuk kegiatan input dan output. Jadi IOStream ini headernya. Kemudian ada using namespace std. Ini tuh digunakan untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi kelas atau file yang terdapat pada memori namespace std. Selanjutnya ada int main atau integer main. Pada kode main di sini adalah blok kode yang akan dieksekusi pada saat program dijalankan. Selanjutnya ada integer n dan pilih, di mana di sini integer merupakan tipe data yang terdiri dari bilangan bulat. Sedangkan n ini merupakan angka yang akan kita inputkan dan nantinya akan menjadi batas dari perhitungan. Selanjutnya yaitu ada cout dan input. Yang ini dalam C++, cout digunakan untuk menampilkan suatu informasi ke layar. Pada program menghitung hasil laporan panen kopi, informasi yang dikeluarkan pertama adalah menghitung hasil panen kopi. Lalu yang kedua yaitu banyak hasil panen. Di mana pada banyak hasil panen ini diinputkan N atau banyaknya jumlah hasil panen yang ingin diketahui pada program ini. Input yang digunakan yaitu yang ini, sin N ini. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep array. Pada program menghitung hasil panen kopi, konsep array yang digunakan adalah float I buka kurung siku N dan integer H buka kurung siku N, C buka kurung siku N, D buka kurung siku N, P buka kurung siku N, dan hasil buka kurung siku N. Pada kode program ini, float dan integer berfungsi sebagai tipe data. Selanjutnya, float adalah tipe data yang mempresentasikan bilangan desimal. Dan integer di sini adalah tipe data yang mempresentasikan bilangan bulat. Sedangkan I, H, C, D, P, dan hasil merupakan berperan sebagai nama array. Dan buka kurung siku N di sini berperan sebagai elemen atau panjang dari array. Selanjutnya terdapat cout atau keluaran yang pertama yaitu cout 1 Robusta dan yang keluaran kedua yaitu cout 2 Arabica. Selanjutnya ada konsep perulangan for. Pada program menghitung hasil panen kopi, perulangan for yang digunakan yaitu di sini ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Cout hasil panen kopi, I plus 1, ENDL. Terus cout pilih kode yang ingin dihitung dan sin lalu pilih. Di mana integer I sama dengan 0 di sini merupakan inisialisasi variabel I dengan nilai 0. Angka 0 ini menjadi nilai awal dari perulangan. Kemudian ada I kurang dari N. Merupakan pengecekan terhadap kondisi di mana jika I lebih kecil dari N, maka perulangan bernilai true, dan program akan terus berjalan. Selanjutnya yaitu ada I++ atau kenaikan, yaitu sebagai pemrosesan dari perulangan for. Perintah dalam modifier ini akan dijalankan dan kemudian perulangan kembali lagi ke langkah kondisi. Setelah itu terdapat cout, yaitu kode dalam blok yang ada di dalam lingkup for akan dieksekusi. Di sini ada cout hasil panen kopi dan yang kedua ini ada cout pilih kode yang ingin dihitung. Di mana di sini ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, di mana nilai I dari cout yang pertama hasil panen kopi, I plus 1 ini
Nilai I-nya yang didapat akan ditambah dengan nilai 1. Hal ini juga berlaku untuk for yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada konsep percabangan. Yang ini, yang if dan else if ini. Di mana pada program ini kami menghitung hasil panen kopi menggunakan dua percabangan, yaitu if dan else if, di mana percabangan yang digunakan juga terdapat lebih dari dua kondisi dalam memutuskan sesuatu. Sebelumnya kami telah membuat keluaran berupa pilih kode yang ingin dihitung. Ini dengan memasukkan yaitu for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu ada siot hasil panen kopi, I plus 1, N di L, siot pilih kode yang ingin dihitung, lalu sin pilih. Di mana di sini ada IF pilih sama dengan 1 ini adalah kondisi pertama, siot jumlah tanaman per hektar dengan sin hak buka kurung siku I, kemudian siot jumlah cabang produktif per tanaman, ada sin C buka kurung siku I, siot jumlah dompolan per cabang produktif dengan sin D buka kurung siku I, kemudian siot jumlah buah per dompolan dengan sin P buka kurung siku I, kemudian siot indeks biji dengan sin I buka kurung siku I, lalu hasilnya ini dikalikan dengan 0,2. Selanjutnya, apabila ini, selanjutnya ada else if pilih sama dengan 2 ini adalah kondisi kedua, di mana ini merupakan kondisi kedua yaitu kopi Arabica. Yang pertama ini kopi Robusta. Nah, yang else if ini kopi Arabica. Ini setelah siot dan sin ini hasilnya dikalikan dengan 0,18. Selanjutnya yaitu ada siot hasil panen yang ini. Siot hasil panen ini akan keluar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dengan konsep perulangan seperti sebelumnya, yaitu integer I sama dengan 0 merupakan inisialisasi variabel I dengan nilai 0. Angka 0 ini menjadi nilai awal dari perulangan, kemudian I kurang dari N. Ini sebagai pemrosesan dari perulangan for. Perintah dalam modifier akan dijalankan dan kemudian perulangan kembali lagi ke angka kondisi. Kemudian yang terakhir, selanjutnya ada return 0. Pada program ini digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit 0. Selanjutnya kita compile and run. Di sini akan dijelaskan. Ya. Pertama-tama kita masuk banyak hasil panen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil runningan yang tadi codingan. Yang pertama kita memasukkan dua jenis kopi ya. Yang pertama Robusta, yang kedua Arabica. Dan kita masukkan hasil input panen kopi yang satu. Dan kita pilih kode yang ingin dihitung yaitu 1. Terus kita jumlah tanaman per hektar yaitu 2.000, 2 hektar. Dan juga memasukkan jumlah cabang produktif per tanaman yaitu 30. Dan seterusnya jumlah dompolan per cabang produktif yaitu 5. Dan masukkan jumlah buah per dompolan yaitu 20. Dan kita mendapatkan indeks biji yaitu 1,2. Dan hasil panen kopi dua jenis tersebut, kita memasukkan kode yang ingin dihitung yaitu 2. Dan jumlah tanaman per hektar 3.000. Dan jumlah cabang produktif per tanaman 25. Dan masukkan jumlah dompolan per cabang produktif 7. Selanjutnya jumlah buah per dompolan yaitu 20. Dan mendapatkan hasil indeks biji 1,2. Dan hasil panen tersebut didapatkan yang pertama 1 hektar 440.000, yang hasil yang kedua yaitu 2.260 hektar. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.